Perkenalan, saya nama Minanur Rahman, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar, mau melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di SMA Islam Sudirman Tembara. Ini kartu identitas saya, pertama adalah kartu peserta saya, kemudian selanjutnya adalah satu surat keterangan dari Universitas Negeri Makassar, dan selanjutnya adalah kartu pendaftaran ujian saya. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran tentang BEP, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing untuk salah satu pimpin doa. Silakan Mbak pimpin doa dulu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada menjelang siang hari ini kita bisa bertemu dalam acara pembelajaran tentang break-even point. Untuk menyemangati untuk rasa cinta tanah air sebelum pelajaran ini, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya pada salah satu untuk pemimpin Dirjen. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi tentang break-even point, mungkin anak-anak di kelas 10 dulu ingat tentang PKBU, tentang mungkin materi tentang pengolahan limbah berbentuk bangun datar. Mungkin anak-anak di sini pengolahan limbah tahu ya, pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk berkarya. Apa contohnya? Mungkin limbah yang berbentuk bangun datar, contohnya seperti nanti dibuat bunga atau apa, itu kan limbah semua. Mungkin anak-anak masih ingat ya tentang limbah berbentuk bangun datar, kita buat di pelajaran kelas 10. Nah, sebelum mungkin anak masih kita ingat kembali
limbah itu bisa kita manfaatkan. Jadi manfaat limbah di sekeliling kita itu, kalau kita limbah itu ada limbah yang limbah organik dan limbah anorganik. Ya, yang anorganik itu sangat lama untuk sesuatu untuk penguraiannya. Kalau limbah organik itu sangat cepat. Contohnya kita mungkin di sekeliling kita limbah organik itu banyak, seperti mungkin kita yang orang di desa seperti kulit jagung, kemudian pelapah pisang, kemudian apalagi selain itu? Ya, dedaunan, kemudian apalagi selain itu? Mungkin dari apa? Mungkin membuat kerajinan anak-anak, biasanya anak putih membuat kerajinan apa? Itu biasa dari kerajinan itu biasa untuk PKWU, itu pelajaran kelas 10. Kertas, kemudian juga dari kain perca itu kan juga bisa, kain bekas itu buat keset atau apa itu ya. Nah, itu tadi itu sebelum kita masuk ke materi pokok tentang break even point, kita mengingat dulu materi, yaitu sebelum break even point, yaitu kita materi tentang ide dan peluang usaha. Jadi kita itu ada di sekeliling kita sebetulnya banyak peluang usaha sekali. Itu usaha kita sekeliling, sampah di sekeliling kita bisa memanfaatkan, mungkin diambil, dipilah nanti yang organik buat tanaman, buat juga kerajinan. Kemudian kalau yang anorganik kita penguraian sama akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, itu biasanya kita bakar itu untuk menjaga lingkungan kita. Kemudian dampak dari sampah apa Mbak? Biasa Mbak atau Mas yang tahu. Kalau sampah kita lihat berangkat sekolah atau kita pulang sekolah mungkin melihat sampah yang berbulu-bulu itu apa, dampak dari sampah itu apa? Kita yang dari mindset kita pertama kali nopo sekolah sampah nopo. Kita melihat sampah seolah pertama kali nopo, kita yang terbayang di benak kita nopo. Nah, itu bisa daur ulang. Nah, itu betul itu bisa untuk daur ulang. Jadi untuk daur ulang itu kita menggunakan sampah bisa daur ulang. Itu kalau kita di sini membahas tentang nanti kerajinan dari limbah yang berbentuk bangun datar, itu seperti kerajinan kita dari bunga itu bunga dari kulit jagung, kemudian kita buat mungkin di sekitar kita keranjang tembakau itu dari pelapah pisang, itu juga itu termasuk limbah. Kemudian kita mungkin yang ada kerajinan perca keset, kain-kain keset itu yang digunakan kan dari kain-kain bekas itu. Nah, itu termasuk kerajinan. Ya itu. Jadi sebelum nanti orang pengusaha itu harus menentukan harga pokok atau break even point titik impasnya. Kalau suatu usaha itu harus punya penset. Suatu usaha itu harus betul-betul tahu kira-kira itu break even point-nya atau titik impasnya berapa. Jangan sampai kita berusaha ternyata dari itu kita tidak tahu habisnya berapa, kita terlanjur melangkah, ternyata itu ongkosnya itu lebih rendah daripada harga jualnya. Kita akan melakukan suatu kebangkrutan atau kerugian. Nah, itu dampak dari itu. Kita masuki ke tentang materi yaitu break even point. Mungkin dari Mas atau Mbak mungkin ada yang tahu pengertian break even point. Persilakan. Ya, persilakan Mas siapa ya? Mas Arvin ya, dari Mas Arvin Mbak. Break even point. Break even point adalah bagaimana orang melakukan keuntungan kerugian jualan. Ya itu. Ya, kita mendapat kerugian dan tidak dapat keuntungan dari seorang penjualan. Kemudian yang selanjutnya mungkin ada yang pendapat yang lain atau hampir sama pendapatnya mungkin. Perencanaan dalam menghasilkan laba produksi. Ya, itu perencanaan dalam menghasilkan laba produksi juga betul. Mungkin yang lain perencanaan dalam menghasilkan laba produksi. Tadi Mas Alvin itu adalah seorang melakukan usaha tidak ada kerugian maupun laba dalam suatu usaha. Kemudian yang lain, jadi di sini intinya jadi break even point itu adalah suatu keadaan di mana seseorang melakukan suatu usaha itu harus melakukan suatu tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian atau titik nol. Jadi seorang itu kalau menetapkan harga break even point-nya atau titik impasnya itu berarti biaya produksi sama biaya penjualannya itu sama. Jadi seandainya contoh kita membuat keranjang tembakau, biaya produksinya habis 50.000, ternyata dijual cuma laku 50.000, itu namanya titik impas atau break even point. Kita tidak titik nol, tidak mendapatkan kerugian maupun tidak mendapatkan keuntungan. Itu dari segi usaha gimana kalau itu? Kalau pengusaha gimana? Kalau tidak dapat rugi, tidak dapat untung gimana?
itu kan lebih secara, kalau sama secara perhitungan matematika, tapi secara kan kita tidak mendapat apa-apa, itu kan kalau satu kemunduran dalam dunia usaha. Nah, itu jadi break even point itu intinya adalah suatu keadaan di mana pengusaha atau seseorang itu biasanya itu melakukan suatu usaha itu tidak mendapatkan keuntungan maupun tidak mendapatkan kerugian dari usaha tersebut. Jadi break even point ada dalam tujuan pembelajaran itu pertama yaitu kita siswa dapat memahami dan menghitung break even point atau titik impas. Titik impas itu tidak mendapatkan kerugian maupun tidak mendapatkan keuntungan. Itu kita mempelajari materi tentang ini itu. Kemudian manfaat dari break even point bagi pengusaha apa? Mungkin Mas yang belakang, manfaat break even point bagi pengusaha apa? Ya. Ya, tadi itu manfaat break even point itu bagi perusahaan ataupun pribadi yang melakukan usaha. Pertama yaitu sebagai alat perencanaan dalam menghasilkan laba produksi. Kita menentukan sebagai alat untuk perencanaan. Kita tahu biaya titik nolnya berapa. Maka kita sebagai pengusaha besok anak-anak atau mbak-mbak itu semuanya itu dari pengusaha itu harus berhitung betul secara sistematis itu berapa kita akan mengusaha. Mungkin mbak-mbak biasa usaha catering. Usaha catering kan bisa nanti kan biayanya berapa, kita harus menjual berapa, biaya tenaga kerja itu harus dihitung. Kemudian kalau mas-mas itu biasanya usaha yang di luar itu biasanya bapak-bapak mas itu kan biasanya seperti kita nanti membuat karangan bunga, mungkin waktu lebaran kita anak-anak mau lebaran bersama-sama membuat karya bunga yang dari daun pisang atau mungkin dari kulit jagung bisa dimanfaatkan dijual buat hias kan bisa. Itu nanti dihitung biaya produksinya berapa, kemudian biaya tambahan ongkosnya berapa, itu kan nanti dihitung semua. Itu sebagai seorang pengusaha. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai bahan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Maksudnya tingkat volume penjualan kita membuat informasi. Jadi membuat break even point itu kita bisa menghitung mau kita mau menjual atau memproduksi berapa. Itu ketika ada kita memproduksi, taruhlah kita punya target harusnya produksi 25. Nah, kita berarti 25 kali berapa kan itu dihitung dari biayanya kan sudah bisa dikalkulasi ada berapa 25 taruhlah satu item taruhlah habis 1000 berarti 25.000 itu kan itu suatu perencanaan. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah sebagai alat dalam mengevaluasi laporan laba dari sebuah usaha secara keseluruhan. Jadi mengevaluasi laba. Kita mengevaluasi laba itu kan kita sebagai break even point kita mengevaluasi laba yaitu pertama yaitu kita menghitung biaya produksinya berapa, terus laba yang didapatkan dari jumlah produksi itu dalam satu periode berapa, itu kan bisa itu dari break even point. Jadi biaya terendah titik impasnya berapa. Kita sebagai pengusaha bisa menentukan mau mengambil keuntungan berapa persen, ada mungkin 10%, 25% atau bahkan ada yang 100%. Itu tergantung nanti peluang pasar yang ada. Kemudian yang selanjutnya sebagai alat pelaporan mudah dibaca dan dimengerti oleh umum, itu sebagai alat pelaporan. Jadi itu kita pelaporan sebagai perusahaan, besok anak-anak kalau sudah lulus dari SMA mungkin bekerja di perusahaan atau di apa, perusahaan itu tidak harus perusahaan yang besar, mungkin perusahaan home industri atau apa kan bisa, tapi kan kita dibuat laporan keuangannya kayak gitu. Biasanya putri itu biasanya sebagai sekretaris, nanti itu kan diminta untuk laporan suatu perusahaan atau suatu usaha, itu kan sebagai break even point-nya berapa, itu nanti anak-anak kalau berusaha gitu. Mungkin sampai manfaat, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada yang kurang jelas bisa bertanya. Jadi seorang pengusaha itu, jadi sebelum usaha dikembangkan, seorang wirausaha perlu memperhatikan perhitungan laba dan rugi serta kapan waktu untuk balik modal. Itu orang berusaha, usaha apapun harus gitu.
usaha mungkin di sini kita anak-anak mungkin di desa anaknya orang petani juga kita menanam petani kita juga perhitungan menanam cabai itu modalnya berapa habis berapa satu tahun itu seperti itu kerja. Kemudian juga kita usaha di usaha di bahan dari bahan limbah juga kayak gitu, kita merencanakan usahanya itu habis berapa satu periode berapa kita nanti penjualnya berapa itu seorang usaha harus memperhitungkan seperti itu paling nggak estimasinya sebelum kita usaha harus sudah punya agar usahanya di tengah jalan tidak terjadi kolab. Itu biasanya kan kalau orang-orang usaha di tengah jalan terjadi kolab paling kita perhitungan secara matang sebelum melakukan usahanya. Kemudian selanjutnya titik impas berguna untuk menentukan balik modal pada sebuah perusahaan tak terkecuali usaha kerajinan limbah berbentuk bangun datar, yaitu jadi titik impas tadi. Saya tanyakan suatu video pembuatan nanti buat tugas kelompok ya. Kita buat kelompok jadi 3 kelompok sini. 3 kelompok ya. Kerja kelompok mana nanti video nanti kita membuat perhitungan kerja kelompok nanti itu. Coba dibuat 3 kelompok kerja kelompok 3 atau 4 kelompok terserah mau 3 atau 4 kelompok. Nah, ini minimal ya mau dijadikan 4 atau 3 terserah minimal 4 minimal 5 orang. Ya. Ini ada suatu contoh, ada suatu usaha dari bahan limbah yang berbentuk bangun datar. Itu kan limbah sebagai termasuk limbah dari kelapa pisang atau bahasa kita debok. Nah, bahasa kita kan debok itu kan itu termasuk kan usaha dari kelapa pisang. Waktu itu kan suatu usaha yang sangat menjanjikan sekali bagi kita. Kita lihat aja mungkin orang di Tembara kita aja banyak yang menggunakan keranjang tapi yang disuplai dari kandangan. Itu karena kita mungkin suatu peluang usaha kita yang belum bisa memanfaatkan betul itu dan suatu peluang usaha. Bersuara. Ini coba ini perhatikan betul ini. Jadi nanti dibuat itu perhitungan ya. Kelompoknya berapa kelompok ini mas? Satu kelompok sini. Satu kelompok. Nanti ini pertanyaannya nanti dihitung biayanya berapa, nanti per unitnya saya jelaskan. Kelompoknya sana.
Seperti. Jadi buat kerja kelompok aja, jadikan 3 kelompok, berarti satu kelompoknya 5 orang atau 6 nggak apa-apa. Hah? Nanti disuruh menghitung apa biaya variabel tetapnya apa, variabel yang fixed cost-nya apa, yang variabelnya apa, kemudian nanti dihitung PIP-nya berapa. PIP-nya berdasarkan yang tadi itu tidak jelaskan, tadi berdasarkan video itu nanti habisnya per keranjang itu 30 box. Kemudian biaya ini ditulis dulu karena videonya kurang ini, kalau ditulis mas ditulis nanti ditulis ini ya. Pembuatan keranjang itu biaya itu keranjangnya itu biasanya akan beli dari pengrajin keranjang itu satunya 10.000. Kemudian untuk satu keranjang itu biasanya menghabiskan 30 kelapa pisang atau 30 buah debok itu per keranjangnya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja 10.000 per unit. Nanti kalau kita mau membuat dalam satu per unitnya segitu, nanti habisnya berapa per unitnya, nanti sebagai orang usaha kita harus menjual berapa untuk. Kemudian dari tersebut komponen-komponen yang termasuk biaya tetap mana, yang termasuk biaya variabel mana. Nah, cara membesarnya seperti ini loh. Iya, ya seperti itu. Nanti gini, harga jual 75.000 per unit, kemudian produksinya sejumlah 20 unit per bulan. Nanti kita perhitungkan secara sederhana dulu. Nanti perwakilan salah satu presentasi ke depan dari hasil itu nanti teman-temannya biar menanggapi.
Suruh mau hitung ya. Ya unitnya. Betul. Pak ini bahan baku modalnya apa? Keranjang. Bahan bakunya kan keranjang deblok, keranjang sama deblok ya. Iya. Kan kalau membuat keranjang itu cuma bahan bakunya kan keranjang sama deblok, semua mungkin tambah penjahit atau pakai jahitan juga pakai deblok yang di sobek-sobek itu, dan bahan bakunya cuma itu. Kita contoh yang mudah aja yang ada di sekitar kita, yaitu memanfaatkan bahan baku dari limbah yang ada di sekitar kita kan paling banyak kan keranjang. Keranjang itu di sana sini kan khususnya di daerah Temanggung itu dari Tretet sampai ke kadang sampai ke Magelang sampai Widusari itu banyak sekali produksi keranjang. Itu kan termasuk kan peluang usaha dari bahan baku limbah. Sebetulnya kan limbah deblok itu sudah kita punya nanam pisang ditebang, ambil pisangnya debloknya kan kadang-kadang dibiarkan tuh. Padahal sebetulnya kan kalau kita kan itu bisa untuk suatu peluang usaha yang sangat menjanjikan sekali. Bahan bakunya murah, mudah juga dicari gitu. Cuma punya kita kadang-kadang kita punya semangat atau keuletannya kita yang masih kurang gitu. Terus harga pelepah pisangnya berapa? Harga pelepah pisang harga pelepah pisangnya 1.000 per unit atau per buah, maksudnya Pak, 1.000 rupiah per biji. Ya 30.000. Harga pelepah pisangnya 30.000. Bulan harga ya, produksinya itu 1 bulan itu 20 unit itu kita memperhitungkan sebagai estimasinya kita sebagai mungkin pengusaha pemula nih, jadi mungkin masih lama itu. Anak-anak perhatikan, ini mau kelompok 1 mau presentasi hasil perhitungannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Diketahui biaya untuk membeli keranjang adalah 10.000. Pelepah pisang yang dibutuhkan adalah 30 buah. Setiap 1 buah pelepah pisang itu harganya 1.000. Untuk membuat 1 unit keranjang dibutuhkan 30 pelepah. Jadinya 30 pelepah pisang dikali 1.000 menjadi 30.000. Biaya tenaga kerja 10.000 per unit, harga jual 75 per unit, produksi sejumlah 20 unit per bulan. Harga jual bahan baku modal plus bahan baku modal dikali lengkap. Harga jual 75 ditambah dengan bahan baku modal senilai 40.000 dikali persen sapi yang mau diambil untuk dijual adalah 20%. Jadi yang kita jual yang akan dijual saat ini besok adalah 83 sedikit.
Dalam hal tersebut, kalian akan mendapatkan keuntungan sekitar 8.000 apabila ini mendapatkan mereka atau persenan untuk keuntungan adalah 20%. Sekian dari kelompok kami yang berbicara. Persilakan. Aku bilang. Ya, apa? Untuk kelompok lain persilakan untuk mulai menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Ya, silakan. Ini ada sanggahan enggak dari kelompok lain selain kelompok 2? Ada sanggahan enggak? Kalau nggak ada, ini dalam hasil akhirnya mendapatkan keuntungan sekitar 8.000 apabila ingin mendapatkan sekitar 20% dari harga dari penjualannya. Jadi sudah mendapatkan 25.000 plus markup-nya itu 8.000, berarti 83.000. Jadi keuntungannya di sini kelompok 2 mengambil keuntungannya berarti 33.000 per unit untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang lain bersilakan. Ya, dari kelompok 2 untuk mewakili kelompok yang lain sudah betul. Jadi ini harga markup, jadi harga jualnya 75.000, kemudian harga markup-nya itu kita mendapatkan markup itu nanti harga lebihnya. Harga lebihnya itu dalam 40.000 kali 20%, jadi 8.000. Jadi kita nanti harga jualnya per unit itu menentukan 83.000 per unit keranjang. Jadi keuntungannya itu berapa persen dari modalnya? Modalnya 50, kalau modalnya kali 50.000, penjualnya 83.000, berarti keuntungannya berapa? Sekitar 33.000 rupiah atau berapa persen? Berarti sekitar hampir 65% dari modal. Itu modalnya kali 50.000 per unit, itu nanti kita jual 83.000, berarti 33.000 dari 60 kan hampir 65 sampai 70%. Itu keuntungan. Jadi itu seperti itu kan peluang usaha suatu limbah. Sebetulnya kan kita kalau bisa memanfaatkan hal-hal yang di sekitar kita itu sangat potensinya sangat besar sekali. Itu mungkin potensi akan datang kita kembangkan. Mungkin sampai jadi kesimpulannya kita mungkin anak-anak nanti kembali ke meja masing-masing dulu. Kita kesimpulan kembali ke meja seperti dulu lagi. Bisa kita simpulkan dari analisa BEP, anak-anak sudah mengetahui tentang BEP yaitu apa? Break even point atau titik impas, yaitu suatu titik di mana itu pengusaha atau suatu orang usaha tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kemudian cara perhitungan BEP anak-anak tadi sudah mencoba kerja kelompok sudah bagus, jadi hasilnya sudah bisa cara menghitung BEP atau break even point atau titik impas. Suatu saat anak-anak kalau mungkin sudah di pengusaha, kita mengusaha harus punya perhitungan dulu, punya perhitungan BEP-nya berapa, titik impasnya berapa, kita baru melangkah ke langkah selanjutnya agar usaha itu bisa berjalan dengan mulus. Mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan anak-anak. Kalau nggak ada, ini mungkin waktunya sudah selesai. Mungkin marilah kita tutup dulu dengan pertemuan ini. Semoga nanti pertemuan ini bisa bermanfaat, ilmu kita manfaat di dunia sampai akhirat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah salah satu siswa untuk memimpin doa kafaratul majlis, doa akhir pelajaran. Siapa yang Mas pimpin doa salah satu? Kalau enggak mungkin Mbak dipimpin doa, Mbak pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.